Suatu proyek ada dan beroperasi di lingkungan yang mungkin memiliki pengaruh pada mereka. Pengaruh ini dapat berdampak menguntungkan atau tidak menguntungkan pada proyek tentunya. Ada dua kategori utama yang dapat mempengaruhi bagaimana proyek akan dilaksanakan. Dan kedua hal ini perlu dipertimbangkan pada saat proyek dimulai. Kedua pengaruh itu adalah EEF dan OPA. Yuk, mari kita bahas selanjutnya. Podcast Manajemen Proyek bersama Denny Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EEF dan OPA merupakan bagian standar dari setiap proyek, dan manajer proyek perlu memahami pengaruhnya dalam penyelesaian strategis proyek. Apa itu EEF? EEF atau Enterprise Environmental Factors adalah suatu kondisi yang tidak berada di bawah kendali langsung tim proyek, yang keberadaannya akan mempengaruhi, membatasi, atau bahkan mengarahkan proyek, program, maupun portfolio. Kita perlu melihat EEF secara eksternal dan internal, berupa kendala dan kekuatan apa saja yang akan memberikan tekanan kepada proyek. Selain menjadi pendengar yang aktif dan terlibat dalam proses kerja yang normal, ada beberapa cara untuk membantu memahami lingkungan bisnis yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan atau yang biasa kita sebut dengan prompts. Hal ini dapat digunakan sebagai panduan untuk memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proyek. Brainstorming atau bertukar pikiran atau berdiskusi dengan tim dapat membantu memunculkan skenario yang mungkin terjadi dengan menggunakan prompt sebagai acuan kategori saat mengidentifikasi risiko proyek. Daftar pertanyaan yang umum diajukan atau prompt bisa didapatkan dari analisa berikut. Yang pertama adalah PESTEL, Political, Economical, Social, Technical, Law, dan Environmental. Yang kedua adalah TECOP, Technical, Environmental, Commercial, Operational, dan Political. Dan juga kita bisa menggunakan VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Cara lain untuk memahami lingkungan bisnis eksternal dengan lebih baik dapat juga kita menggunakan analisis keunggulan komparatif, studi kelayakan, analisa SWOT, analisis asumsi, analisis informasi histori, dan penyelarasan risiko dengan strategi organisasi. Beberapa kategori dan contoh EEF eksternal diantaranya adalah yang pertama kondisi pasar. Contohnya termasuk adanya persaingan dan merek dagang. Kemudian adanya pengaruh dan masalah sosial dan budaya. Contohnya ini adalah terjadi seperti sekarang ini adanya iklim politik, suhu politik ya. Kemudian adanya pembatasan, restriksi secara hukum. Contohnya termasuk adanya undang-undang dan peraturan-peraturan negara atau lokal yang terkait dengan keamanan, perlindungan data, perilaku bisnis, dan lain sebagainya. Contoh kategori yang keempat adalah basis data komersial. Ini termasuk di dalamnya adalah data estimasi biaya standar misalnya, informasi dari studi risiko industri, dan basis data risiko itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kategori selanjutnya adalah terkait dengan penelitian akademis. Contohnya termasuk studi industri, adanya publikasi-publikasi dari hasil riset, dan sebagainya. Selanjutnya adalah standar pemerintah atau industri. Termasuk diantaranya peraturan-peraturan dan standar badan pengatur yang terkait dengan produk, produksi, lingkungan, kualitas, dan pengerjaannya. Kategori selanjutnya adalah pertimbangan keuangan. Contohnya termasuk nilai tukar mata uang, suku bunga. Termasuk juga tingkat inflasi, tarif, dan alokasi geografis. Contoh yang terakhir, yang kategori terakhir itu adalah elemen lingkungan fisik. Contohnya termasuk kondisi kerja, cuaca, dan lain sebagainya. Secara internal EEF, perlu kita mempertimbangkan dua pertanyaan berikut ini. Apakah organisasi memiliki visi strategis yang jelas? Adakah perubahan besar dalam struktur atau rencana organisasi? Kita perlu mengetahui kedua hal ini, karena perubahan pada organisasi dapat memberikan dampak dramatis pada ruang lingkup proyek. Manajer proyek, sponsor, dan pemilik produk harus memiliki visibilitas ke dalam rencana bisnis, reorganisasi, perubahan proses, dan aktivitas internal lainnya. Perubahan bisnis internal mungkin mengharuskan proyek Anda untuk meresponsnya dengan perubahan sebelum atau selama proyek berlangsung. Beberapa kategori dan contoh EEF internal itu diantaranya adalah budaya organisasi, struktur organisasi, dan tata kelola organisasi. Contohnya termasuk di dalamnya adalah visi, misi, adanya value-value organisasi, gaya kepemimpinan,
hierarki dari organisasi, termasuk juga ke dalamnya adalah kode etik. Kemudian distribusi geografis dari fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Contohnya, lokasi pabriknya. Apakah kemudian ada tim virtual? Kemudian ada sistem yang bisa digunakan secara bersama-sama. Atau bahkan juga kita mungkin menggunakan yang namanya cloud computation atau komputasi awan. Berikutnya adalah EEF internal yang terkait dengan infrastruktur. Contohnya termasuk fasilitas yang ada, peralatan-peralatan yang dimiliki, yang digunakan oleh karyawan, saluran telekomunikasi yang digunakan oleh organisasi, termasuk juga di dalamnya adalah hardware maupun software yang digunakan. Perangkat lunak teknologi informasi juga merupakan bagian dari EEF internal. Termasuk diantaranya adalah perangkat lunak untuk kita melakukan scheduling atau penjadwalan misalnya, sistem manajemen konfigurasi, kemudian mungkin kita mempunyai satu sistem dashboard dan sebagainya. Kategori selanjutnya adalah terkait dengan ketersediaan sumber daya dan kemampuan atau kapabilitas dari karyawan. Contohnya termasuk keahlian sumber daya manusia yang ada, karyawan, keahlian dari masing-masing karyawan yang ada, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh karyawan. Organisasional proses aset atau OPA. Ini adalah rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan yang spesifik dan digunakan oleh organisasi pelaksana. Aset-aset ini mempengaruhi manajemen proyek. OPA mencakup artefak, praktek-praktek, atau pengetahuan apapun dari salah satu atau semua organisasi pelaksana yang terlibat dalam proyek, yang kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan atau mengatur proyek. OPA juga menyangkut lesson learned organisasi dan informasi historis dari proyek-proyek sebelumnya. OPA dapat mencakup jadwal yang telah diselesaikan, data risiko, dan data nilai yang diperoleh. OPA merupakan input atau masukan untuk banyak proses manajemen proyek. Karena OPA bersifat internal bagi organisasi, maka anggota tim proyek mungkin dapat memperbaharui dan menambah aset proses organisasi sesuai kebutuhan selama proyek berlangsung. Aset ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah yang terkait dengan proses, kebijakan, dan prosedur. Umumnya, aset dalam kategori pertama ini tidak diperbaharui sebagai bagian dari pekerjaan proyek. Proses, kebijakan, dan prosedur biasanya dibuat oleh Project Management Office atau PMO, atau mungkin fungsi lain di luar proyek. Dan hanya dapat diperbaharui dengan mengikuti kebijakan organisasi yang sesuai terkait dengan proses, kebijakan, atau prosedur yang diperbaharui. Beberapa organisasi mendorong tim untuk selalu menyesuaikan template, life cycle atau siklus hidup proyek, dan daftar periksa untuk proyek. Dalam hal ini, tim manajemen proyek harus menyesuaikan aset-aset tersebut untuk memenuhi kebutuhan proyek mereka. Contoh-contoh proses dan prosedur organisasi untuk melaksanakan proyek ini diantaranya adalah pada saat inisiasi dan perencanaan, kita bisa menggunakan yang namanya pedoman dan kriteria untuk melakukan tailoring. Tailoring terhadap apa? Tailoring terhadap proses dan prosedur standar organisasi. Kemudian kita bisa juga menggunakan standar organisasi yang spesifik, seperti kebijakan mutu, kebijakan sumber daya manusia, kebijakan terkait dengan kesehatan dan keselamatan, ya terkait juga dengan kebijakan keamanan dan kerahasiaan. Kita juga bisa menggunakan yang namanya product and project life cycles, siklus hidup untuk project dan produk. Kemudian bisa juga menggunakan template-template yang ada, misalnya untuk template rencana manajemen proyek, template untuk daftar proyek, untuk laporan, untuk minutes of meeting, dan sebagainya. Pada saat kita melakukan pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyeknya, kita bisa menggunakan prosedur-prosedur seperti change control prosedur, yaitu proses pengendalian perubahan yang kemudian nanti ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan. Atau bisa juga menggunakan traceability matrix atau matriks penelusuran terhadap benefit. Kemudian kita juga bisa menggunakan financial control procedures, isu dan defect, ya, prosedur manajemen masalah dan cacat. Kemudian kita juga bisa menggunakan kontrol ketersediaan sumber daya dan lainnya. Pada saat fase penutupan, kita bisa menggunakan pedoman atau persyaratan penutupan suatu proyek. Misalnya bagaimana cara kita melakukan audit proyek, audit akhir proyek, melakukan evaluasi proyek, atau juga proses validasi ketika melakukan penerimaan hasil dari suatu proyek.
Kategori kedua dari OPA yaitu basis pengetahuan organisasi. Aset-aset dalam kategori kedua ini dapat diperbarui selama berlangsungnya proyek, sesuai dengan informasi-informasi yang didapatkan selama proyeknya itu berlangsung. Misalnya, informasi tentang kinerja keuangan proyek, lesson learned yang didapatkan selama proyek, matriks-matriks dan masalah-masalah kinerja proyek, dan juga mengenai cacat atau defect yang kemudian harus diperbaharui secara berkelanjutan. Repositori pengetahuan organisasi untuk menyimpan dan mengambil informasi ini contohnya adalah repositori pengetahuan manajemen konfigurasi, kemudian repositori mengenai data keuangan yang berisi hal-hal yang terkait dengan keuangan seperti biaya yang sudah dikeluarkan, anggaran yang dibutuhkan, catatan mengenai jam kerja yang sudah dikerjakan. Repositori informasi histori dan juga lesson learned yang didapatkan selama masa proyek berlangsung. Repositori data manajemen masalah dan cacat yang berisi status dari masalah-masalah yang ada, information control-nya, resolusi masalah dan cacatnya, dan hasil tindakan-tindakan yang sudah dikerjakan. Repositori data untuk metrik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyediakan data pengukuran pada proses dan produk. Dan yang berikutnya adalah file proyek dari proyek sebelumnya. Misalnya, ruang lingkup, biaya, jadwal, baseline, kalender proyek, diagram jaringan atau schedule, ya daftar risiko dan sebagainya. Itulah penjelasan mengenai EEF dan OPA sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi proyek. Saya Denny Purwadi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.